Tak berselang lama Ibu Mai pun ada di sana, tetapi karena sedang mendengar Yao yang sedang membicarakan masalah asuransi pada nenek membuat ia berpikir jika Yao berniat menipu nenek. Akhirnya Ibu Mai langsung memberikan pelajaran pada Yao. Kemudian Mai bergegas menemui nenek dan ibunya sebab ia mendapatkan kabar jika ibunya sudah memukul seseorang. Tak disangka ternyata orang tersebut adalah Yao atasannya sendiri dan Mai baru mengetahui jika Yao adalah cucu nenek. Sementara Ibu Mai juga baru mengetahui jika Yao adalah atasan Mai. Hal tersebut pun langsung membuat Ibu Mai meminta maaf pada Yao. 奶奶，我都不知道你们有这层关系的。对不起啊，小赵。 Lalu Ibu Mai langsung membicarakan tentang anaknya yang akan segera menikah. Ia juga secara tidak langsung meminta bantuan dari nenek agar keluarganya tidak dianggap rendah oleh keluarga Shin. Alhasil nenek mengajak Mai untuk mengobrol berdua. Saat itu nenek memberikan gelang berharga miliknya pada Mai, bahkan nenek juga menyampaikan beberapa pesan pada Mai agar ia terus mengikuti kata hatinya. Sementara itu Yao dan Ibu Mai sedang membuang sampah. Hubungan mereka berdua juga terlihat tidak terlalu baik, apalagi Yao sengaja membuat Ibu Mai merasa kesal. Yao pun tidak menyangka jika keluarga Mai tidak mengetahui bagaimana kehidupan nenek yang sebenarnya. Sampai di malam hari Mai masih terus memandangi cincin pemberian nenek dengan perasaan yang masih bingung. Keesokan harinya Pak Zhu meminta tolong pada Mai untuk mengantarkan berkas pada Yao, namun ketika Mai turun ke lantai bawah tiba-tiba saja ia melihat sebuah keributan dan keributan itu terjadi karena seorang tamu hotel yang tidak mendapatkan kamar yang sudah ia pesan secara online. Hal itu pun membuat Mai mencoba menenangkan tamu tersebut sembari memikirkan cara untuk mengatasi masalah itu. Lalu tanpa berlama-lama akhirnya Mai memiliki ide untuk memberikan kamar Yao pada wanita tersebut. Beruntung Yao mengizinkan hal itu dan masalah pun berhasil terselesaikan dengan baik. Lalu ketika Mai kembali ke ruangan departemen ia langsung mendapatkan pujian dari Pak Zhu. Mai juga memberikan sebuah saran agar kejadian itu tidak terulang kembali. Awalnya Pak Zhu menolak saran Mai karena ia tidak ingin ikut campur masalah pekerjaan departemen tata graha yang bukan tugasnya, tetapi saat Pak Yao mendengar saran yang Mai berikan Pak Zhu langsung bergegas menemui atasan departemen tata graha. Setelah itu Mai mengajak Yao untuk menikmati kopi bersama sebagai tanda terima kasih pada atasannya itu. Kali ini mereka mengobrol bersama dan terlihat mulai akrab. Yao juga mengajak Mai untuk menjenguk nenek di hari Sabtu. Tak disangka ternyata di setiap hari Sabtu Mai memang selalu menemani nenek menghadiri jamuan teh sore di restoran Sing Anli. Akhirnya di Sabtu ini mereka sepakat untuk pergi bersama-sama menemani nenek. Pada scene yang berbeda Ibu Mai meminta tolong suaminya untuk menemui ayah Shin dan minta pendapatnya mengenai rencana pernikahan Mai dan Shin, karena pada pertemuan sebelumnya ia tidak datang. Ayah Mai pun merasa keberatan karena ia belum pernah bertemu dan mengenal ayah Shin secara langsung, tapi akhirnya ia bersedia juga karena terus didesak oleh istrinya. Keesokan harinya ayah Mai pun pergi menemui ayah Shin di kantornya. Ia pun memperkenalkan dirinya sebagai ayah kandung Mai. Kebetulan saat itu ayah Shin ditemani sekretarisnya yang cantik dan tampak dekat dengan ayah Shin berencana pergi menemui Yao di kantornya. Ayah Mai pun dengan senang hati menawarkan untuk menyopirinya bertemu Yao bosnya tersebut. Di perjalanan ayah Mai pun minta maaf atas keributan yang terjadi saat pertemuan keluarganya dan keluarga Shin tempo hari dan berharap hal tersebut masih bisa diperbaiki. Ayah Mai juga mengatakan bahwa ia dan Yao masih ada hubungan keluarga. Sesampainya di rumah ayah Shin pun menyampaikan kepada istrinya perihal Yao yang masih punya hubungan keluarga dengan Mai. Ia pun minta istrinya untuk mencoba memperbaiki hubungan dengan keluarga Mai agar tender bisnisnya berjalan lancar, mengingat Yao adalah direktur operasional baru di Hotel Bokeli yang menangani masalah tender barang perlengkapan hotel. Tak menunggu lama Ibu Shin pun mulai berusaha untuk mendekati Ibu Mai. Saat itu Ibu Shin melihat Ibu Mai yang lagi ingin belanja di pasar, bahkan ia mengikuti Mai sampai ke rumahnya dengan alasan ingin belajar memasak. Ibu Shin pun pura-pura menyesali sikap anaknya saat pertemuan keluarga beberapa hari yang lalu, bahkan ia mulai memuji kehangatan keluarga Mai.
Ibu Shin yang tenang itu tampak sudah mulai merestui hubungan anaknya dengan Mai karena memang ada maunya. Melihat Ibu Mai sudah agak santai, Ibu Shin pun mulai menyinggung nama Yao atasan Mai dari grup Ueda. Ibu Shin dengan terus terang mengatakan bahwa bisnis keluarganya sudah lama bekerja sama dengan grup Ueda, akan tetapi ia kurang akrab dengan Yao. Ia tidak ingin Yao mencari pemasok lain yang tentunya akan merugikan bisnis keluarganya, apalagi Mai dan Shin akan segera menikah. 咱们做家长的总不能让陈欢嫁过来就跟着一起受委屈。事情要不等欢欢他爸爸老麦回来再说。我差。